Saya kepengen nanya nih, Mas Adi, sebenarnya apa sih akibatnya bila terlambat mengajarkan anak untuk mengelola keuangan? Ya, beberapa kelemahan ataupun hal yang buruk terjadi ketika kita terlambat mengenalkan keuangan adalah bahwa pola pikir untuk kemudian punya mindset sebagai apa namanya menahan dana untuk tidak konsumtif atau minimal untuk ke investasi itu akan jadi lebih susah ya. Karena apa? Wah, nanti daripada misalnya ini saya belanja apa saya tahan untuk investasi mending saya belanjakan besok cari lagi. Nah, kalau mindset udah salah, udah susah untuk dibenarkan, nah ini yang akan jadi kita nggak bisa untuk masuk lebih dalam lagi untuk mempelajari hal-hal yang misalnya bagus dari sisi investasi begitu. Kemudian yang kedua, misalnya perkali apa pelipat gandaan itu tidak akan terjadi. Misalnya mungkin si A ketika dia kecil, dia misalnya masuk ke satu instrumen, misalnya sudah dikenalkan reksadana walaupun oleh orang tuanya misalnya dibuatkan akun mahasiswa ataupun akun orang tuanya dipakaikan ya. Nah, itu kemudian ketika nanti mungkin 25 tahun ataupun 20 tahun dipanen, berbeda dengan orang yang kemudian dia tidak melakukan ataupun hanya menabung di bank aja istilahnya. Nah, ini akan jauh berbeda memang butuh waktu setidak-tidaknya 5 sampai dengan 20 tahun untuk melihat perbedaan dasarnya. Sehingga kalau misalnya hal ini nggak dilakukan, biasanya yang terjadi adalah penyesalan. Nah, yang namanya penyesalan ada kalanya bisa kemudian diantisipasi, ada kalanya bisa diulang, namun pada kenyataannya itu sudah terjadi, istilahnya begitu. Nah, makanya untuk menghindari hal itu memang mindset secara dini dari dini itu akan menjadi penting sekali bagi para orang tua ketika mengajarkan tentang pentingnya keuangan kepada anak-anak. Begitu Mbak Ratu dan Tribuners. Kemudian Mas Adi, ini kan tadi kita juga membahas soal investasi, mengenalkan investasi kepada anak ya. Apakah hanya cukup mengenalkan keuntungannya saja, ataukah kita juga harus mengenalkan risiko dari investasi? Karena kan investasi juga beberapa ada yang ada risikonya juga kan ya Mas ya? Seperti apa? Ya, tentunya kalau kita mempelajari jangan memang separuh-separuh, setengah-setengah ya, tapi secara komprehensif atau keseluruhan. Nah, ketika mempelajari secara keseluruhan, maka yang namanya risk profiling ataupun pemprofilan ya, kita mengetahui profil risiko, apakah kita itu berani risiko tinggi, hanya risiko menengah, atau bahkan risiko rendah, itu juga perlu kita lakukan dari awal ya. Sehingga, atau minimal orang tuanya sendiri termasuk berani yang risiko mana. Kemudian yang kedua, misalnya pilihlah yang memang kalau kita berbicara investasi untuk jangka panjang. Karena kalau rata-rata untuk jangka pendek, itu fluktuasinya bisa jadi belum menguntungkan atau masih merugi dulu ya. Kemudian yang ketiga, ketika misalnya memang untuk jangka panjang, itu maka yang dilakukan disiplin. Nah, sehingga ketika kita berbicara atau kembali pada risiko tadi, kita juga mengenalkan masing-masing risiko setiap instrumen investasi. Sehingga kita tahu plus minusnya dari masing-masing mana. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.